nya P3K bukan PNS. Jadi gini, aku tuh sudah daftar PNS 2 kali tapi gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTubeku kembali. Akhirnya aku bikin video lagi walaupun di tahun 2024 nih. Upaya selamat tahun baru, selamat membuka lembaran baru. Oke, insya Allah di tahun 2024 ini aku bisa konsisten untuk bikin video lagi. Doain ya guys. Seperti yang kalian lihat, judul video ini yaitu tentang pengalaman aku lolos menjadi P3K Kesehatan Angkatan 2022 di Kabupaten Trenggalek. Kenapa aku asli orang Kabupaten Pacitan tapi bisa daftar di Kabupaten Trenggalek? Mau tahu ceritanya? Tonton sampai habis. Jangan skip. Aku cerita dulu ya tentang kenapa aku daftar P3K bukan PNS. Jadi dulu itu aku sudah daftar PNS 2 kali, tetapi gagal karena kurang poin. Yang sedihnya lagi yaitu kurang poinnya itu cuma 1 dari passing grade-nya ya. Kurang 1 poin. Jadi mungkin memang belum rezekiku menjadi seorang PNS karena udah daftar 2 kali di tempat yang dekat, yaitu maksudnya dekat dengan rumah aku, tapi tetap gagal aja. Yang pertama itu aku daftar di dekat rumah, yaitu Puskesmas Ngadirojo. Itu pengalamannya juga sama sebenarnya dengan puskesmas yang kedua yang aku daftar di tahun berikutnya, yaitu poinnya kurang dari ambang batasnya. Pertama mungkin memang belum rezeki, terus yang kedua karena aku untuk usaha belajarnya belum maksimal karena memang di waktu yang daftar di tahun pertama itu di puskesmas tempat aku kerja itu lagi akreditasi, jadi mungkin ya tidak mungkin sih, yang sebenarnya terjadi adalah aku kurang membagi waktu antara mengerjakan dokumen akreditasi dan juga belajar untuk persiapan PNS gitu. Dan di tahun yang kedua aku mendaftar lagi di Puskesmas Sudimoro yang itu deket banget juga dengan rumahku. Tetapi karena aku itu lagi habis melahirkan, jadi aku kurang untuk belajar tuh kurang maksimal karena malam itu begadang itu bener-bener baru melahirkan, terus kurang 2 minggu itu aku ujian PNS dan sama juga poinnya kurang. Yang bikin sakit hati adalah poinnya kurang hanya beberapa saja, 1 poin. Sakit guys. Setelah itu karena tahun 2023 masih ada penambahan lagi formasi P3K di Kabupaten Pacitan, jadi aku mendaftarlah di Kabupaten Pacitan. Tetapi di Kabupaten Pacitan itu hanya satu yang dibutuhkan yang sesuai dengan jurusan aku atau sesuai dengan bidangku, itu hanya 1, yaitu di Dinkes. Sedangkan yang daftar di Dinkes itu banyak banget. Takut aku yaitu aku nggak keterima lagi. Dan aku tuh bercita-cita kalau sudah 3 kali aku tuh harus keterima. Aku nggak boleh gagal lagi, aku harus keterima. Dan temanku, salah satu temanku, aku terima kasih banget nih sama temanku ya sudah mengajak aku ke sini walaupun jauh dari keluarga, tapi tidak apa-apa. Ya kemungkinan bismillah semoga nanti bisa pindah ya. Dan aku mencoba untuk menerima tawaran teman aku itu yang daftarnya di kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Trenggalek. Dan alhamdulillahnya di Kabupaten Trenggalek itu sangat banyak banget formasi untuk bidang aku, yaitu promosi kesehatan. Setelah aku tahu banyak formasi di Kabupaten Trenggalek itu aku mendaftar dan aku lolos administrasi karena memang aku sudah mengabdi di instansi kesehatan itu selama 4 tahun.
Jadi untuk P3K ini persyaratannya yang paling utama yaitu sudah mengabdi di instansi kesehatan selama 2 tahun, itu paling minimal. Dan aku sudah 4 tahun, alhamdulillah aku sudah lolos administrasi. Selain dokumen dan juga aku sudah lolos administrasinya yang persyaratan pertama yaitu pengalaman kerja di instansi tersebut. Guys, ini kan aku sudah daftar PNS 2 kali tapi gagal terus, jadi yang kali ini, yang ketiga ini aku daftar P3 Kesehatan di Kabupaten Trenggalek. Itu aku sudah mantapkan hati untuk bener-bener mau belajar dan aku harus lolos di tahun ini gitu. Karena untuk kontrak aku di dinas itu tuh sudah mau habis di tahun 2023. Jadi aku tuh harus memikirkan bagaimana karir aku ke depan. Jadi kesempatan aku untuk tahun ini hanya di P3K ini gitu. Jadi aku harus benar-benar belajar dan benar-benar fokus untuk bisa keterima di P3K Kesehatan di Kabupaten Trenggalek. Untuk P3K ini ujiannya yaitu hanya sekali, tidak seperti PNS yaitu 2 kali, SKD dan juga SKB. Tapi untuk P3K ini hanya sekali saja. Tesnya tes CAT sama dengan PNS, tapi kalau sama sebenarnya seperti PNS, yaitu kalau sudah selesai ujian nilainya itu akan muncul di layar komputer tersebut. Tapi kalau PNS itu kan harus melewati ujian lagi yaitu SKB. Kalau si P3K enggak, hanya 1 kali. Ketika nilainya dia bagus di waktu ujian itu terus memenuhi ambang batas, jadi dia sudah lolos dan nanti akan di ranking gitu. Jadi karena aku bener-bener pengen banget lulus P3K angkatan tahun 2022 kemarin, jadi aku yang pertama yang aku lakukan yaitu mengikuti bimbel di Widya Meka. Terus yang kedua aku mengikuti tryout di Telegram. Terus yang ketiga aku mendownload materi-materi yang di-share di grup WA P3K Kesehatan khusus di bidang aku. Terus yang keempat yaitu aku ngeprint setebel gini guys, tebel gini itu materi tentang bidangku, dan juga aku beli buku soal P3K Kesehatan yang umum itu di Instagram Widya Mika. Nanti aku kasih linknya di sini ya guys. Jadi gini guys, pasti kalian juga sudah tahu alurnya daftar P3K dan alurnya bagaimana pelaksanaan ikut tes P3K. Tapi aku spill juga yang mungkin ada yang belum tahu. Yang pertama pasti kalian harus cari info tentang formasi yang buka yang mana aja, di kabupaten mana aja, terus yang sesuai dengan bidang kalian itu di mana aja. Itu yang kedua, yaitu mempersiapkan dokumen. Yang ketiga yaitu daftar. Terus yang keempat, kalau lolos administrasi itu kalian mempersiapkan diri untuk belajar, mengikuti tryout, mengikuti bimbel, membaca bukunya, membaca soalnya, dan yang paling penting adalah latihan soal ya. Kalian tuh harus mempersiapkan banget dan harus belajar. Terus yang selanjutnya setelah itu ujian. Pastinya kayak ujian, terus pastinya kalian harus yakin kalau kalian bisa dan kalian lolos. Terus yang selanjutnya itu setelah kalian lolos, kalian harus mempersiapkan dokumen untuk mengisi DRH untuk mencetak NIP kalian. Oke, semangat ya guys. Nah, tapi di cerita setelah aku lolos sesuai nilai ambang batas malah melebihi, itu ada cerita lain, yaitu aku sebenarnya daftar di instansi A yang butuhnya hanya 2 orang, dan aku itu nilaiku nomor 3. Udah galau ya guys, udah takut kalau ndak lolos lagi ini. Tapi
Alhamdulillahnya ada instansi yang kosong. Jadi seperti sama PNS ya guys, CPNS itu kalau ada instansi yang kosong tapi kamu nilainya sesuai ambang batas, itu kamu bisa dilempar di instansi yang kosong tadi. Dan itulah terjadi padaku. Sekarang ini aku bekerja di instansi yang tidak sesuai yang aku daftar. Tapi tidak apa-apa, bismillah, semoga nanti ada regulasi untuk P3K pindah deket dengan rumah aku. Doain ya guys. Guys, walaupun aku di instansi yang aku lamar itu aku nomor 3 nilainya, tapi alhamdulillahnya aku masih bisa masuk ke instansi lain yang itu tidak ada pelamarnya. Walaupun ada sedikit kurang lega, tapi alhamdulillah di tahun 2022 ke 2023 akhirnya aku bisa menjadi P3K ataupun ASN. Alhamdulillah, aku seneng banget. Akhirnya yang aku impikan menjadi anggota ASN itu terkabul. Seneng banget. Untuk tips dan triknya, kalau yang aku jalani waktu aku mendaftar P3K di angkatan tahun 2022 kemarin, yaitu minta doa restu kedua orang tua dan juga meminta doa restu suami. Kalau cowok minta doa restu istri, dan yang ketiga yaitu doa dengan jalur langit ya. Jangan lupa ini yang ketiga nih, jalur langit itu sangat ampuh banget. Kalau kalian mau tahu, komen di bawah, terus nanti akan aku bikin video. Oke, semangat untuk kalian. Semoga di tahun 2024 ini formasi untuk P3K kesehatan dan juga teknis itu banyak bukanya. Oke, semangat. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.